Malam di desa Wonogiri selalu sepi. Tetapi beberapa pekan terakhir kesunyian itu berubah menjadi mencekam. Tidak ada lagi suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Bahkan anjing desa yang biasanya menggonggong setiap kali ada orang lewat pun kini diam seolah ikut merasakan teror yang merayap di udara. 3 kematian terjadi dalam kurun 2 minggu. Pertama, seorang petani tua ditemukan tak bernyawa di ladang. Tubuhnya membiru tanpa sebab jelas. Kedua, seorang pedagang keliling ambruk di jalan setapak. Wajahnya penuh bekas cakaran aneh. Terakhir, seorang gadis belia meninggal tiba-tiba di rumahnya. Napasnya terhenti di tengah malam, tanpa riwayat sakit apapun. Desa geger. Kabar cepat menyebar dari mulut ke mulut. Warga meyakini ada pesugihan ingon yang berkeliaran, mencari tumbal untuk tuannya. Ingon, makhluk gaib peliharaan yang diberi makan darah manusia, sudah lama jadi cerita turun-temurun. Namun kali ini, teror itu terasa nyata. Rumah-rumah kini selalu tertutup rapat setelah maghrib. Anak-anak tak lagi bermain di pelataran. Orang tua bergegas pulang sebelum gelap. Setiap malam, doa dan jampi-jampi terdengar dari sudut desa. Bau kemenyan bercampur dengan ketakutan yang tak kasat mata. Di bilik desa, suasana tegang. Kepala desa, Pak Surono, duduk termenung di kursi kayu. Yang mulai lapuk, keningnya berkerut. Wajahnya kusut karena kurang tidur. Ia baru saja memimpin rapat darurat bersama para tetua desa. Tapi tak ada satupun solusi. Semua hanya saling menuduh dan berbisik, tak berani bicara terang-terangan. Pak Lurah, kalau ini terus dibiarkan, besok-besok bisa giliran anak kita yang jadi korban, ujar seorang warga dengan suara bergetar. Betul, ini jelas ulah pesugihan. Harus dicari siapa pelakunya. Timpal yang lain, nadanya penuh amarah sekaligus takut. Pak Surono menghela napas panjang. Saya sudah lapor ke polisi kecamatan. Mereka janji kirim orang untuk menyelidiki. Ah, percuma. Polisi mana bisa urus makhluk halus? Gumam seorang tetua desa, membuat suasana semakin suram. Di luar balai desa, beberapa pemuda berjaga, sambil membawa obor dan senjata seadanya bambu runcing, parang, bahkan kayu bakar. Namun semua itu hanya membuat mereka merasa sedikit lebih berani. Padahal dalam hati mereka sama takutnya. Malam semakin larut. Angin berembus membawa bau anyir yang sulit dijelaskan asalnya. Di kejauhan, terdengar suara seperti lolongan binatang. Tetapi aneh, terlalu lirih untuk serigala. Terlalu serak untuk anjing. Warga yang mendengar langsung menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Pak Surono berdiri di serambi balai desa, memandang gelapnya malam. Untuk pertama kalinya sejak ia menjabat, ia merasa benar-benar tak berdaya. Wibawanya sebagai pemimpin desa kian runtuh di mata warganya. Jika segera tidak ada keajaiban atau pertolongan, entah berapa nyawa lagi yang akan melayang. Di tengah kecemasan itu, tanpa ada yang tahu, sepasang mata tajam mengamati desa dari kejauhan. Pemilik mata itu berdiri di tepi bukit. Tubuhnya tegap meski diterpa angin dingin. Wajahnya sebagian tertutup kain selendang lusuh. Dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya memperhatikan desa yang diliputi ketakutan. Sebuah langkah awal telah dimulai. Pagi itu, jalan tanah di Wonogiri masih basah oleh embun. Di antara kabut tipis, seorang pemuda berjalan santai sambil memanggul ransel lusuh di punggungnya. Bajunya sederhana, hanya kemeja hitam dan celana kain abu-abu. Langkahnya ringan, tapi sorot matanya tajam, seolah setiap sudut desa ini sedang dihafalnya. Namanya Arga. Dia bilang pada warga yang ditemuinya di tepi jalan. Ia hanya seorang pengembara yang mencari pekerjaan apa saja. Senyumnya ramah, bicaranya sopan, tidak meninggalkan kesan mencurigakan sedikit pun. Namun, bagi mereka yang memperhatikan, ada sesuatu pada pemuda ini. Tatapannya terlalu tenang, sikapnya terlalu mantap untuk ukuran seorang pengangguran. Arga menyapa setiap orang yang dilewatinya. Pagi Pak, sehat Bu? Namun, jawaban warga hanya singkat dan penuh curiga. Desa ini sedang tegang, dan kehadiran orang asing selalu menimbulkan bisik-bisik. Apalagi sejak Arga datang, teror ingon justru semakin sering disebut-sebut. Di warung kecil dekat persimpangan, beberapa lelaki desa berbisik. Orang baru itu siapa? Tanya seorang lelaki berkaos kumal sambil menyeruput kopi. Kata Pak Darmo, dia dari luar kota. Ngaku nyari kerja. Jawab temannya, suaranya direndahkan. Anak muda jalan sendirian di desa kayak gini? Gak wajar. Gumam yang lain. Matanya melirik ke arah Arga yang sedang membeli air minum di pojok warung. Arga pura-pura tak mendengar. Ia melangkah keluar, lalu berdiri sebentar di pinggir jalan. Pandangannya menyapu sawah, rumah-rumah berdinding kayu, dan sebuah pohon beringin tua di tengah lapangan desa. Matanya sempat berhenti lama. Di pohon itu ada sesuatu yang ganjil. Batangnya dipenuhi bekas coretan seperti tanda ritual. Menjelang siang,
Arga menemui kepala desa. Pak Surono menerima kedatangannya dengan wajah letih. "Jadi, kamu mau kerja apa, nak?" tanya Pak Surono sambil memperhatikan pemuda itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Apa saja, Pak? Tenaga saya kuat. Saya bisa ikut di ladang atau membantu di rumah warga," jawab Arga santai. Pak Surono mengangguk pelan. "Tapi keadaan desa sedang tidak aman. Banyak orang takut keluar rumah malam-malam. Kamu pasti sudah dengar." "Saya dengar, Pak," jawab Arga. Kali ini nadanya sedikit lebih serius. "Saya tidak takut. Selama niat kita baik, tidak ada yang perlu dihindari." Jawaban itu membuat Pak Surono menatapnya lebih lama. Ada aura yang berbeda dari pemuda ini, seperti orang yang sudah terbiasa menghadapi bahaya. "Baiklah, sementara ikut saja dengan Pak Darmo. Dia butuh bantuan di sawah," kata Pak Surono akhirnya. Menjelang sore, Arga berjalan melewati jalan setapak menuju ladang. Langkahnya terhenti sejenak ketika ia melihat jejak kaki aneh di tanah becek, jauh lebih besar dari telapak manusia, tapi tidak sepenuhnya mirip hewan. Arga berjongkok, menyentuh tanah basah itu, lalu mengangguk kecil seolah sudah menduga dari kejauhan. Seorang anak kecil memperhatikannya. Bocah itu kemudian berlari ke rumah dan berteriak pada ibunya. "Bu, orang baru itu aneh. Dia lihat-lihat tanah kayak nyari sesuatu." Kabar cepat menyebar. Malam itu, di sudut desa, beberapa orang berkumpul diam-diam. Mereka membicarakan pemuda misterius yang baru datang siang tadi. "Jangan-jangan dia yang bawa sial ke desa kita," bisik seorang lelaki tua. "Pisejit, Ingon itu datang bareng dia," timpal yang lain. Tak ada yang berani mendekatinya langsung, tapi kecurigaan sudah terlanjur tumbuh, membayangi setiap langkah Arga di penginapan sederhana tempatnya bermalam. Arga duduk bersila di lantai, menyalakan lilin Castle. Cahaya redup memantul di wajahnya yang serius. Dia menggambar sesuatu di tanah dengan ujung jarinya, sebuah simbol kuno yang nyaris dilupakan orang. Lalu ia berbisik lirih, "Jika benar ada Ingon di sini, aku akan menemukannya." Siang itu, matahari terik menyinari jalanan desa yang lengang. Arga baru selesai membantu Pak Darmo menyiangi ladang, ketika seorang tetua desa memanggilnya dari serambi rumah joglo tua di pinggir jalan. "Singgahlah sebentar, Nak." Suara itu pelan namun penuh wibawa. Arga menoleh. Lelaki tua berambut putih itu duduk bersila, mengenakan kain lurik dan belangkon sederhana. Wajahnya keriput, tapi matanya masih tajam. Semua orang mengenalnya sebagai Mbah Sastro, sesepuh desa yang jarang bicara, kecuali ada hal penting. Arga mendekot, menundukkan kepala sopan. "Ada yang bisa saya bantu, Mbah?" Mbah Sastro tersenyum tipis, tatapannya tidak lepas dari kalung kecil yang menggantung di leher Arga, setengah tersembunyi di balik kemeja lusuh. Kalung itu sederhana, hanya berupa liontin kecil berbentuk segitiga, namun jelas bukan kalung biasa. "Itu pusaka." "Bukan kalung sembarangan," gumam Mbah Sastro. Arga refleks merapikan kemejanya, berusaha menutup kalung itu. "Ah, ini cuma peninggalan ibu saya, Mbah. Tidak ada apa-apanya." Mbah Sastro menggeleng pelan. "Mataku sudah terlalu lama melihat tanda darah biru. Kau pikir bisa menyembunyikannya dariku?" Arga terdiam, rahangnya sedikit mengeras. Sesaat ia ingin pergi, tapi tatapan Mbah Sastro terlalu menusuk. Lelaki tua itu bukan orang yang mudah dibohongi. "Apa yang Mbah maksud?" tanya Arga, berusaha terdengar tenang. "Gerak-gerikmu, caramu bicara, caramu berdiri, itu bukan didikan orang kebanyakan," jawab Mbah Sastro lirih. "Dan kalung itu, aku mengenalnya. Lambang keluarga Raja Jawa, yang dulu hilang dari peredaran." Arga menarik napas panjang, menatap jalan kosong sejenak sebelum membalas. "Saya cuma orang biasa, Mbah. Jangan terlalu jauh menduga." Namun ucapan itu tak bisa menghapus bayangan masa lalunya. Ingatnya kembali pada malam gelap bertahan-tahan lalu, ketika ibunya membawanya lari dari kejaran orang-orang bersenjata. Mereka bersembunyi dari satu kota ke kota lain, mengganti nama dan identitas. Ibunya selalu berkata, "Jangan pernah tunjukkan kalung ini pada siapapun. Itu akan membahayakanmu." Arga kecil tumbuh tanpa tahu siapa musuh yang memburunya, hanya tahu bahwa ada orang-orang berkuasa yang ingin menghapus keturunan keluarga ibunya. Ibunya selalu menyebut mereka orang-orang serakah yang haus takhta. Kilasan itu membuat dada Arga terasa berat. Ia sadar Mbah Sastro melihat sesuatu yang benar, tapi rahasia ini tidak boleh bocor. Terlalu banyak nyawa bisa terancam jika jati dirinya diketahui. Mbah Sastro menepuk lututnya pelan. "Nak, kau boleh menyangkal sekuat tenaga, tapi darah biru tidak bisa dihapus. Ada aura yang tidak bisa disembunyikan. Jika kau benar keturunan leluhur besar, berhati-hatilah. Desa ini sedang gelap, dan kegelapan selalu mencari cahaya untuk dipadamkan." Arga menandok. "Saya hanya ingin bekerja, Mbah. Saya tidak mencari masalah. Masalah akan mencari kamu, Nak," jawab Mbah Sastro tenang. "Apalagi jika takdir sudah menunjukmu." Ucapan itu menggantung di udara,
membuat Arga semakin waspada. Dia berpamitan dengan sopan, lalu berjalan pergi. Tetapi langkahnya lebih cepat dari sebelumnya. Di balik ketenangannya, ia tahu rahasia yang selama ini ia jaga rapat mulai tercium oleh orang lain. Di kejauhan, seseorang memperhatikan percakapan itu dari balik pohon. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Jadi, itu bukan orang biasa. Menarik. Malam itu, desa Wonogiri lebih sunyi dari biasanya. Angin membawa bau anyir samar, membuat bulu kuduk siapapun yang keluar rumah berdiri. Arga duduk di beranda rumah panggung kecil tempatnya menginap. Matanya tidak lepas dari jalan tanah yang gelap. Hanya diterangi lampu minyak di beberapa sudut. Tiba-tiba terdengar jeritan bocah dari arah lapangan desa. Tanpa pikir panjang, Arga berlari ke sumber suara. Di bawah beringin tua, seorang anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun terjatuh. Wajahnya pucat ketakutan. Di depannya berdiri sosok tinggi gelap, matanya merah menyala, tubuhnya menyerupai manusia tapi dengan kaki binatang dan kuku panjang berkilat. Nafasnya mendengus seperti sapi, tetapi langkahnya cepat dan beringas. Inilah Ingon yang selama ini hanya jadi cerita bisik-bisik. Arga mendekat, mengambil batu besar di tanah lalu melemparkan tepat ke kepala makhluk itu. "Hei, sini hadap aku!" teriaknya lantang. Makhluk itu mendengus marah, meninggalkan anak kecil yang gemetar lalu melempet ke arah Arga dengan kecepatan mengerikan. Arga berguling ke samping, menghindar hanya beberapa jengkal dari cakar panjang yang menghantam tanah dan meninggalkan bekas dalam. Dengan refleks terlatih, Arga menarik sebatang bambu runcing yang ia temukan di dekat pagar lapangan. Gerakannya cepat, tidak seperti pemuda desa biasa. Makhluk itu kembali menyerang, tapi kali ini Arga menusuknya di bahu. Suara mengerikan keluar dari mulut Ingon, campuran raungan hewan dan jeritan manusia. Bau busuk menyengat menusuk hidung. Kecil itu menangis keras. "Tolong, tolong mas, lari ke rumah terdekat. Sekarang," perintah Arga tanpa menoleh. Bocah itu langsung bangkit dan berlari terbata-bata. Arga berusaha menahan makhluk itu lebih lama, tapi Ingon terlalu kuat. Sekali kibas, bambu di tangannya patah. Arga terlempar beberapa meter, punggungnya membentur tanah keras. Makhluk itu melompat ke arahnya, siap mencabik-cabik. Namun tiba-tiba terdengar teriakan warga. Obor dan bambu runcing bermunculan dari berbagai arah. "Inilah makhluknya!" teriak seorang pemuda desa. Ingon itu menggeram. Matanya liar melihat banyak orang mendekat. Ia mundur sejenak, lalu mengeluarkan suara melengking, sebelum akhirnya melompat tinggi ke arah pepohonan dan menghilang dalam kegelapan. Beberapa warga segera mengerumuni Arga. "Kamu nggak apa-apa, nah?" tanya Pak Darmo terengah. Arga bangkit sambil menahan sakit di bahu, senyum tipis menghiasi wajahnya. "Saya baik-baik saja. Yang penting anak itu selamat." Anak kecil yang tadi hampir jadi korban dipeluk ibunya sambil menangis histeris. Warga menatap Arga dengan campuran kagum. "Donk, bagaimana pemuda asing ini bisa begitu berani? Bahkan sempat melukai makhluk gaib yang mereka semua takutkan." Pak Surono, kepala desa, datang dengan napas terengah. "Kau menolong anak ini, padahal kau baru di sini." Arga hanya tersenyum, menunduk sopan. "Siapapun pasti akan menolong, Pak." Namun beberapa warga berbisik lirih. "Orang ini bukan orang biasa. Lihat caranya bergerak. Benar, dia seperti sudah terlatih." Arga memilih diam. Ia tahu terlalu banyak pertanyaan akan muncul jika ia menjelaskan lebih jauh. Baginya, yang penting malam ini tidak ada korban. Namun dalam hati, ia sadar, Ingon itu bukan makhluk biasa. Ada seseorang yang memeliharanya, dan orang itu pasti ada di dalam desa ini. Saat warga bubar perlahan, Arga berdiri sendirian di bawah. Beringin, ia menatap bekas cakaran dalam di tanah. Lalu bergumam lirih, "Ini baru permulaan. Malam-malam berikutnya akan lebih berbahaya." Keesokan harinya, di Wonogiri ramai membicarakan keberanian Arga yang menolong anak kecil dari serangan Ingon. Sebagian warga memuji, sebagian lain justru mencurigai terlalu kebetulan seorang pendatang muncul bersamaan dengan meningkatnya teror. Arga sendiri memilih diam, menyibukkan diri dengan membantu Pak Darmo di sawah. Namun malam sebelumnya terus membayang di pikirannya. Ingon itu jelas tidak berkeliaran sendiri. Ada tuannya, manusia yang haus kekayaan, yang memberinya makan, tumbal. Sore menjelang senja, Arga sengaja berkeliling desa seorang diri. Matanya memperhatikan setiap detail. Rumah-rumah yang terkunci rapat, bau kemenyan yang tercium samar, dan tanda-tanda aneh di pekarangan beberapa orang. Saat melewati halaman rumah Pak Wiryo, seorang pedagang kayu paling kaya di desa, Arga melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Di balik tumpukan kayu, ada tanah yang tampak baru digali, masih basah dan berbau anyir. Arga melangkah mendekat, memastikan tidak ada yang melihat. Dengan tangan kosong,
Ia mengais sedikit tanah itu. Ternyata ada bekas darah yang sudah mengering dan sisa sesajen bunga setaman, kepala ayam hitam, dan dupa yang sudah padam pesugihan. Gumam Arga pelan. Ia segera menutup kembali galian itu dan pergi, seolah tidak melihat apa-apa. Tapi hatinya sudah yakin. Ada yang tidak beres di rumah Pak Wiryo. Malam harinya, Arga mengamati rumah itu dari kejauhan. Benar saja, menjelang tengah malam, terdengar suara gamelan samar bercampur bau dupa menyengat. Dari jendela kecil, tampak siluet seseorang berjongkok menghadap sebuah kendi besar. Bibirnya komet-kamit, membaca mantra. Arga menahan napas. Dalam cahaya redup, ia melihat selembar kertas di dekat kendi. Daftar nama, Arga mengenali beberapa nama korban yang sudah mati. Tapi ada juga nama-nama lain masih hidup. Mereka dipilih secara acak. Itulah harga yang harus dibayar untuk memperkaya diri lewat pesugihan. Tumbal manusia. Pagi berikutnya, kabar aneh mulai beredar. Ada yang melihat Arga berkeliaran dekat rumah Pak Wiryo tengah malam. Fitnah pun muncul. Jangan-jangan pemuda itu yang memanggil makhluk halus, bisik seorang ibu di pasar. Betul, dia datang. Lalu Ingon menyerang. Terlalu kebetulan, sahut yang lain. Desa mulai retak. Sebagian warga yang diselamatkan Arga membelanya, sementara yang lain menuduhnya pembawa sial. Pak Surono mencoba menenangkan semua pihak, tapi suaranya tak lagi dihormati. Rasa takut lebih kuat daripada akal sehat. Arga tetap tenang. Ia tahu kebenaran sedang dekat, tapi ia juga sadar, jika bergerak gegabah, dirinya bisa menjadi sasaran amarah warga sebelum berhasil membongkar pesugihan. Ini, malam ia berniat kembali mengintai rumah Pak Wiryo kali ini untuk memastikan siapa saja yang terlibat di beranda penginapan. Arga duduk sambil menggenggam kalung pusakanya erat. Dalam hati ia berjanji, tak peduli mereka percaya atau tidak. Aku harus menghentikan ini. Tidak boleh ada korban lagi. Malam itu, angin di desa Wonogiri bertiup dingin menusuk tulang. Arga tak bisa tidur. Kegelisahan menghantuinya sejak menemukan bukti pesugihan di rumah salah satu warga kaya. Warga mulai terpecah. Sebagian percaya padanya, sebagian lagi menudingnya pembawa sial. Saat matanya mulai terpejam, Arga merasa dirinya berada di sebuah ruangan megah bercahaya temaram. Dindingnya berhias ukiran emas dan aroma dupa memenuhi udara. Di hadapannya berdiri sosok pria berwajah tegas, mengenakan busana kebesaran Jawa kuno, lengkap dengan blangkon dan keris pusaka di pinggang Arga. Suara itu dalam dan bergema. Aku adalah leluhurmu. Aku pernah memimpin tanah ini, menjaga rakyat dari kekuatan gelap. Kini giliranmu melanjutkan tugas itu. Arga terdiam, napasnya tercekat. Leluhurku. Tapi ibu selalu melarangku mengungkit masa lalu. Katanya, darah biru hanya membawa musuh. Sosok itu tersenyum bijak. Musuh memang selalu ada. Karena itulah pusaka ini dijaga. Dan sekarang waktunya untuk kau gunakan. Sebuah sinar terang menyelimuti tubuh Arga. Dan di dadanya terasa hangat, tepat di tempat kalung pusaka miliknya. Menggantung. Bagaimana aku melawan Ingon itu? Tanya Arga. Suaranya bergetar. Lawan bukan dengan amarah, tapi dengan ilmu leluhur. Ingat, darahmu adalah kunci. Bacalah doa yang kupetikkan di hatimu. Gunakan wibawamu dan tuntun rakyatmu agar tidak terjerumus janji pesugihan. Tiba-tiba ruangan itu memudar. Arga terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Kalung pusakanya berkilau redup, seolah baru saja disentuh cahaya gaib. Untuk pertama kalinya, Arga sadar bahwa rahasia yang disembunyikan ibunya selama ini bukan sekadar cerita. Ia benar-benar keturunan seorang raja Jawa kuno dan garis darah. Itu memberinya kekuatan untuk memutus kutukan yang menghantui desa. Namun, di luar kamarnya, bisik-bisik warga semakin keras. Malam itu juga, seseorang mengintai dari balik pepohonan. Matanya merah menyala tanda bahwa Ingon pesugihan sudah mencium keberadaan pewaris darah biru yang mencoba mengusik mereka. Malam itu langit gelap tanpa bintang. Angin berdesir membawa aroma anyir yang membuat bulu kuduk berdiri. Arga berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah Pak Rono, yang siangnya sempat melihat bayangan hitam mengintai keluarga mereka. Benar saja, dari kejauhan, Arga melihat pintu rumah terbuka sedikit, seperti digerakkan angin. Suara tangis samar terdengar dari dalam. Ia berlari, kalung pusakanya terasa hangat di dada. Begitu melangkah masuk, ruangan seketika dipenuhi hawa pengap dan dingin. Sosok itu muncul Ingon pesugihan berbentuk makhluk setengah manusia setengah hewan. Dengan mata merah menyala dan kuku panjang tajam. Arga berdiri tegap, teringat wejangan. Leluh, dengan napas teratur ia merapal doa yang diwariskan dalam mimpinya semalam. Makhluk itu meraung, tubuhnya mundur selangkah. Cahaya dari kalung pusaka menyambar, membentuk pusaran tipis di sekitar Arga.
tapi makhluk itu melompat cepat, mencakar dada Arga hingga bajunya robek. Darah segar mengalir, namun Arga tak goyah. Dengan satu gerakan sigap, ia menghunus keris peninggalan leluhur yang disembunyikan ibunya sejak lama. Mantra terucap, dan bilah keris memancarkan cahaya tipis. Saat Ingon menerjang lagi, Arga menebas, ki samping. Jeritan melengking menggema, makhluk itu terpental dan tubuhnya mengeluarkan asap hitam pekat luka pertama yang berhasil ditorehkan pada pesugihan itu. Namun serangan baliknya brutal. Arga terlempar menabrak dinding bambu. Napasnya sesak dan darah mengalir di pelipis. Sebelum makhluk itu melanjutkan terornya, warga yang mendengar keributan berdatangan. Mereka melihat Arga berdiri sempoyongan, tetap melindungi keluarga Pak Rono, yang meringkuk ketakutan di pojok ruangan. Inilah yang meneror desa, teriak Arga lirih sambil menunjuk makhluk itu. Tapi Ingon sudah melompat keluar jendela, menghilang ke kegelapan. Para warga membantu Arga berdiri, kagum sekaligus terkejut melihat keberaniannya. Seorang pemuda desa berseru, "Dia berjuang buat kita." Kalau bukan karena Arga, keluarga Pak Rono pasti jadi korban. Sorot mata warga mulai berubah dari curiga menjadi hormat. Arga terhuyung, tubuhnya penuh luka, tapi senyum tipis terbit di wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan dukungan tulus dari desa yang sebelumnya menudingnya sebagai biang kerok. Namun jauh di hutan, suara tawa serak terdengar. Sang pemilik pesugihan menyadari ada lawan baru yang berbahaya dan kali ini mereka akan mengincar Arga secara langsung. Siang itu, suasana balai desa dipenuhi bisik-bisik. Kepala desa, Pak Surya, dengan wajah cemas mengumumkan akan membentuk tim ronda malam. Namun Arga yang duduk di pojok ruangan merasa ada yang janggal. Gerak-gerik beberapa orang terlalu tenang, seolah teror yang mencekam desa bukan masalah bagi mereka. Malamnya, Arga mengikuti jejak samar berupa abu hitam yang ia temukan dekat rumah korban terakhir. Jejak itu membawanya ke sebuah lumbung tua di pinggir sawah. Di dalam, ia mendengar suara. Orang merapal mantra bukan suara makhluk gaib, melainkan manusia. Arga mengintip. Sosok yang berdiri di tengah lingkaran dupa adalah Pak Surya sendiri. Di sekelilingnya, beberapa warga terpandang berjongkok, memuja sesuatu yang tak terlihat. Mereka adalah dalang pesugihan ini. Inilah alasan mengapa kepala desa tampak selalu bingung memberi solusi. Ternyata ia sendiri pemimpinnya. Arga hendak mundur, tetapi kakinya tanpa sengaja menginjak ranting kering. Krek, suara itu membuat semua kepala menoleh. "Tangkap dia," seru Pak Surya. Dalam sekejap Arga Daikpung pertarungan pecah. Arga menghunus keris pusaka. Namun kali ini bukan hanya Ingon yang harus ia lawan, melainkan manusia orang desa yang rela menjual nyawa tetangganya demi kekayaan. Saat Arga berhasil melukai satu pengikut, makhluk gaib pesugihan muncul dari kegelapan lumbung. Lebih buas dari sebelumnya. Arga terdesak. Kerisnya memancarkan cahaya tipis, namun tak cukup kuat menahan serangan gabungan. Ia berhasil melompat keluar lumbung, tetapi terperangkap dalam jerat tali yang sudah disiapkan. Seseorang menghantam kepalanya dari belakang. Dunia Arga berputar. Pandangannya gelap. Sebelum kehilangan kesadaran, ia sempat melihat wajah Pak Surya mendekat. Senyum licik terukir. "Darah birumu tak akan menyelamatkanmu malam ini, nak. Sebentar lagi kau tumbal kami." Arga jatuh pingsan. Sementara suara tawa makhluk gaib menggema bersama nyanyian ritual. Desa Wonogiri kini di ujung jurang kehancuran. Dan Arga dalam bahaya yang tak pernah ia bayangkan sebelum. Malam purnama menggantung bulat di langit, cahayanya menembus kabut tipis yang menyelimuti alas angker. Arga berdiri di tengah tanah lapang, tubuhnya masih dipenuhi luka, tapi sorot matanya tajam. Di hadapannya, Pak Surya dan para pengikut pesugihan sudah siap dengan ritual terakhir. Memanggil Ingon untuk memakan tumbal. Suara gamelan mistis dari kaset tua berdengung pelan. Bercampur bau dupa malam purnama menggantung bulat di langit, cahayanya menembus kabut tipis yang menyelimuti alas angker. Arga berdiri di tengah tanah lapang, tubuhnya masih dipenuhi luka, tapi sorot matanya tajam. Di hadapannya, Pak Surya dan para pengikut pesugihan sudah siap dengan ritual terakhir. Memanggil Ingon untuk memakan tumbal. Suara gamelan mistis dari kaset tua berdengung pelan, bercampur bau dupa menyengat. Tanah bergetar halus, tanda makhluk gaib itu akan muncul. "Kau pikir darah birumu bisa menghentikan kami?" ejek Pak Surya sambil mengangkat keris hitamnya. Tiba-tiba, dari pusaran asap hitam, muncul Ingon terakhir lebih besar, lebih buas. Dengan mata merah menyala dan gigi runcing meneteskan liur hitam. Tubuhnya setengah manusia, setengah binatang, wujud dari perjanjian kotor yang semakin kuat. Pertarungan dimulai. Arga melesat maju,
Keris pusaka leluhurnya bersinar keemasan. Setiap sabetan keris memancarkan cahaya yang mampu mengusir hawa gelap. Tapi Pak Surya menyerang dengan kekuatan gaibnya sendiri. Membuat Arga harus melawan manusia sekaligus makhluk kegelapan. Ingunnya melompat cepat, mencakar Arga hingga bajunya robek. Pak Surya menyerang dari sisi lain dengan jurus silat mematikan, memaksa Arga bertahan sambil terus menghindar. Tak ada yang bisa menghentikan pesugihan ini, teriak Pak Surya. Arga merapal doa leluhur, napasnya teratur di tengah kekacauan. Cahaya kerisnya makin terang, membentuk pusaran pelindung. Dengan satu lompatan cepat, ia menebas makhluk Ingon. Tiba-tiba jeritan panjang terdengar, asap hitam menyembur keluar dari tubuh makhluk itu. Pak Surya murka, melancarkan serangan terakhir. Namun Arga sudah bersiap. Ia mengarahkan pusaka leluhur ke tanah, memanggil kekuatan darah birunya. Tanah bergetar keras, dan pusaka itu melepaskan cahaya menyilaukan, membakar lingkaran pesugihan hingga hancur. Ingonnya menghilang dalam teriakan panjang. Tubuh Pak Surya terhempas keras ke tanah. Wajahnya penuh ketakutan saat perjanjian pesugihannya terputus. "Tidak, jangan ambil kekayaanku!" teriaknya sebelum pingsan. Sunyi, angin malam berembus pelan, membawa aroma dupa yang kini memudar. Arga berdiri tegak, napasnya berat, keris leluhur masih bergetar di tangannya. Kutukan yang membelit desa itu akhirnya patah. Namun Arga tahu, kemenangan ini punya harga. Darah biru yang ia sembunyikan tak lagi bisa ia rahasiakan. Warga desa akan tahu siapa dia sebenarnya dan sejarah lama keluarganya akan segera terbongkar menyengat. Tanah bergetar halus. Tanda makhluk gaib itu akan muncul. "Kau pikir darah birumu bisa menghentikan kami?" ejek Pak Surya sambil mengangkat keris hitamnya. Tiba-tiba, dari pusaran asap hitam, muncul Ingon terakhir lebih besar, lebih buas, dengan mata merah menyala dan gigi runcing meneteskan liur hitam. Tubuhnya setengah manusia, setengah binatang, wujud dari perjanjian kotor yang semakin kuat. Pertarungan dimulai. Arga melesat maju. Keris pusaka leluhurnya bersinar keemasan. Setiap sabetan keris memancarkan cahaya yang mampu mengusir hawa gelap. Tapi Pak Surya menyerang dengan kekuatan gaibnya sendiri. Membuat Arga harus melawan manusia sekaligus makhluk kegelapan. Ingunnya melompat cepat, mencakar Arga hingga bajunya robek. Pak Surya menyerang dari sisi lain dengan jurus silat mematikan, memaksa Arga bertahan sambil terus menghindar. Tak ada yang bisa menghentikan pesugihan ini, teriak Pak Surya. Arga merapal doa leluhur, napasnya teratur di tengah kekacauan. Cahaya kerisnya makin terang, membentuk pusaran pelindung. Dengan satu lompatan cepat, ia menebas makhluk Ingon. Tiba-tiba jeritan panjang terdengar, asap hitam menyembur keluar dari tubuh makhluk itu. Pak Surya murka, melancarkan serangan terakhir. Namun Arga sudah bersiap. Ia mengarahkan pusaka leluhur ke tanah, memanggil kekuatan darah birunya. Tanah bergetar keras, dan pusaka itu melepaskan cahaya menyilaukan, membakar lingkaran pesugihan hingga hancur. Ingonnya menghilang dalam teriakan panjang. Tubuh Pak Surya terhempas keras ke tanah. Wajahnya penuh ketakutan saat perjanjian pesugihannya terputus. "Tidak, jangan ambil kekayaanku!" teriaknya sebelum pingsan. Sunyi, angin malam berembus pelan, membawa aroma dupa yang kini memudar. Arga berdiri tegak, napasnya berat, keris leluhur masih bergetar di tangannya. Kutukan yang membelit desa itu akhirnya patah. Namun Arga tahu, kemenangan ini punya harga. Darah biru yang ia sembunyikan tak lagi bisa ia rahasiakan. Warga desa akan tahu siapa dia sebenarnya dan sejarah lama keluarganya akan segera terbongkar. Fajar menyelimuti desa Wonogiri dengan cahaya keemasan. Hening yang dulu mencekam kini berganti napas lega. Tidak ada lagi suara jeritan di malam hari. Tidak ada bayangan hitam yang mengintai di balik pekarangan. Pesugihan telah runtuh, Ingon. Warga desa berkumpul di balai desa untuk merayakan keselamatan mereka. Pak Surya dan para pengikutnya telah dibawa pihak berwajib. Namun perhatian mereka tertuju pada Arga pemuda misterius yang tak hanya melindungi mereka, tetapi juga hampir mengorbankan nyawanya. Seorang tetua desa berdiri dan berkata lantang, "Kalung pusaka itu, aku mengenalinya. Itu warisan Trah. Mataram kuno, kau keturunan raja bukan?" Suasana mendadak hening. Semua mata memandang Arga, menunggu jawaban. Arga menarik napas panjang. "Benar, darah biru mengalir dalam diriku. Ibuku menyembunyikan aku sejak kecil, agar tidak diburu musuh politik keluarga. Tapi aku ke desa ini bukan untuk berkuasa. Aku hanya ingin membantu." Beberapa warga terperangah. Ada yang menunduk hormat, ada pula yang menitikan air mata. Seluruh desa kini tahu, pemuda yang mereka curigai selama ini ternyata pewaris tahta yang memilih berjuang tanpa pamrih. Pejabat keraton yang mendengar kabar ini datang menjemput Arga.
Mereka menawarkan agar ia kembali ke istana dan mengambil haknya. Namun Arga menolak dengan tenang. Tahta bukan tujuanku. Rakyat kecil lebih membutuhkan perlindungan daripada istana yang penuh intrik. Aku akan tetap di sini, menjadi bagian dari mereka. Warga bersorak, menyalami Arga satu persatu. Seorang anak kecil yang pernah ia selamatkan memeluknya erat. Mas, jangan pergi jauh-jauh ya. Kami butuh Mas Arga di sini. Arga tersenyum, menatap matahari pagi yang muncul di ufuk timur. Selama aku hidup, tak ada yang akan menyakiti desa ini lagi. Darah biru bukan untuk berkuasa tapi untuk melindungi. Angin pagi berembus, membawa aroma tanah basah dan kehidupan baru. Kudekang telah berakhir, dan Arga memilih jalannya sendiri, menjadi pelindung rakyat, bukan raja di singgasana.